Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Al-ikhwah hafizakumullah, kita akan melanjutkan seri tadabbur Al-Quran kita, di mana pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketika Allah menyebutkan bumi, kemudian Allah juga menyebutkan gunung, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan penciptaan kita, yaitu adalah berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya tidur adalah sebagai waktu untuk beristirahat, dan Allah juga menyebutkan bahwa waktu malam itu adalah sebagai baju, dan juga waktu siang adalah waktu untuk mencari penghidupan ataupun untuk bekerja. Maka dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengingatkan dengan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda yang menunjukkan keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atasmu 7 langit yang kokoh. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan tanda-tanda kebesarannya yang ada di atas kita. Kalau kemarin adalah bumi dan sekitarnya, lalu sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan langit. Dan kemudian Allah menyifati bahwa langit tersebut syidad, yang begitu kokoh dan kuat. Sehingga para ulama tafsir menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan langit, kemudian bahwasanya langit tersebut berjumlah 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keluasannya, ketinggiannya, keutuhannya, kekokohannya, penghiasannya dengan bintang-bintang, dan juga planet-planet yang berputar pada porosnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam ayat lain yang menyatakan bahwasanya langit itu sangat kokoh. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu telah kami bangun dengan kekuatan kami, dan kami benar-benar akan meluaskannya. Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat, Allah menciptakan langit yang begitu besar dan begitu kokoh, dan Allah pula yang meluaskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan langit tersebut dengan kuasanya sehingga tidak jatuh. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langit tersebut adalah sebagai atapnya bumi. Langit adalah dijadikan sebagai tempat tinggalnya para malaikat. Kepadanya amal-amal soleh dan juga ruh orang-orang beriman diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus soleh yarfa'uh. Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal soleh diangkatnya. Ke langit pula lah Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan. Dan kita tahu bahwasannya suatu bangunan semakin tinggi menunjukkan semakin hebat pembuatnya. Maka manusia mereka berlomba-lomba membuat bangunan yang begitu tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Dan kita pun mengenal ada menara tertinggi di dunia, contohnya itu adalah Burj Khalifah. Dan itu pasti menunjukkan kepada kehebatan pembuatnya. Akan tetapi semua bangunan tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan berada di atas kita. Dan langit tersebut terdiri dari 7 tingkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 langit dengan bertingkat-tingkat.
ataupun berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu pada ciptaan Allah itu yang tidak seimbang. Maka lihatlah sekali lagi, kata Allah, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ini adalah tantangan dari Allah. Coba perhatikan dengan kehebatan langit, keluasan langit, perhatikan dengan seksama. Kembalikan lagi penglihatanmu untuk menelitinya. Adakah ciptaan Allah itu yang cacat? Ini semua menunjukkan kehebatan, keagungan, ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya langit sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Was-samai wa ma banaha. Demi langit dan demi pembinaannya. Allah Subhanahu wa taala pun ketika mengingatkan para diktator, mengingatkan para pendosa, mengingatkan orang-orang zalim, salah satunya adalah dengan penciptaan langit. Allah berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha." Apakah kalian wahai manusia, apakah kalian wahai orang-orang kafir, apakah kalian orang-orang zalim lebih berat penciptaannya daripada langit dan juga pembinaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan bangunannya kemudian menyempurnakannya. Alikhwajakallah, tentu orang-orang beriman menyatakan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih hebat dan lebih sulit daripada penciptaan manusia. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Alikhwa hafizakumullah, hampir tidak kita dapatkan satu surat pun di dalam Al-Quranul Karim. Ini hampir dalam arti secara dominan. Alikhwajakallah, ya. Secara mayoritas isi daripada surat-surat Al-Quran itu pasti menyebutkan di dalamnya tentang langit. Baik menyebutkan tentang keluasannya, menyebutkan tentang keagungannya, menyebutkan sumpah dengannya, menyebutkan ajakan untuk memperhatikannya, ataupun juga sebagai dalil akan keagungan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan kekuasaan Allah untuk mengembalikan langit dan bumi, dan ini menjadi dalil bahwasannya manusia pun akan dibangkitkan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, bahwa nanti pada hari kiamat itu bumi akan diganti dengan bumi yang baru. Begitu juga langit diganti dengan langit yang baru. Kalaulah langit dan bumi dan itu lebih berat penciptaannya daripada manusia diganti dengan yang baru, maka tentu lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan juga kita mendapatkan pembahasan langit di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai dalil atas kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mengatur, Allah yang mempergulirkan siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala hal yang ada di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan ilmunya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperindah seluruh ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala juga terkadang menyebutkan dalam Al-Quran apa-apa yang ada di langit tersebut, baik dari bulan, matahari, gugusan bintang dan sebagainya. Dan semua itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar makhluknya bertasbih, menyucikannya, kemudian juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan siapapun dan dengan apapun. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.